Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Walaupun ini masih pandemi dan ada varian virus baru, saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Sekali lagi saya ingatkan, yuk kita sama-sama yuk menaati protokol kesehatan karena coronanya masih ada. Saya harap kita semua bisa melewati masa pandemi ini ya. Kamu tidak bisa menghentikan matahari terbenam, tetapi kamu pasti bisa menghentikan virus corona dengan di rumah aja. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan diri saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Yuk simak videonya. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Nama lengkap aku adalah Naila Zakia Ulfa. Kalian bisa memanggilku dengan nama Naila. Aku lahir pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2003. Sekarang usiaku 18 tahun, tapi sebentar lagi sudah menginjak 19 tahun. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Adikku juga seorang perempuan dan dia sekarang duduk di kelas 5 SD. Sekarang aku masih tinggal bersama kedua orang tuaku di Dukuh Sumur Bandung, Desa Wonosoco, RT 5 RW 5, Kecamatan Jepuro, Kabupaten Kudus. Nah, selanjutnya aku akan menceritakan tentang riwayat pendidikanku. Yang pertama, aku sekolah di TK Pertiwi Wonosoco pada tahun 2008 sampai 2009 yang beralamatkan di Desa Wonosoco, Kecamatan Jepuro, Kabupaten Kudus. Yang kedua adalah SD Negeri 5 Wonosoco pada tahun 2009 sampai 2015 dari kelas 1 sampai kelas 5. Alamatnya yaitu sama dengan TK Pertiwi dulu di Desa Wonosoco. Yang ketiga adalah MTS NU Hasyim Asyari 03 Kudus pada tahun 2016 sampai 2018. Alamatnya pun sama di Desa Wonosoco. Yang keempat adalah SMK Duta Karya Kudus pada tahun 2019 sampai 2021. Alamatnya di Jalan Sasro Kartono 03 nomor KM, area Sawah, Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Dan yang sekarang adalah Universitas Mulia Kudus yang beralamatkan di Jalan Lingkar Utara, Kayu Kulon, Godang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nah, pengalamanku organisasi saat MTS adalah yaitu aku mengikuti OSIS dan juga pernah menjadi salah satu anggota dari Dewan Pembela. Pada saat di SMK Duta Karya, aku pernah mengikuti organisasi IPNU dan IPPNU. Selain itu juga aku pernah menjadi bantara. Pada saat menjadi bantara itu tidak mudah loh. Kita harus tahu dasar-dasar dari kepemukaan, harus bisa PBB atau peraturan berjurnalis dengan baik dan benar. Saat itu aku menjadi seksi veteran atau teknik kepemukaan. Awal aku ikut bantara adalah karena aku suka dengan pramuka dan aku ingin lebih memahami dan mendalaminya. Ikut kelas atlet dan aku memilih salah satu cabang olahraga panahan. Awal aku mengikuti cabang olahraga itu adalah karena tertarik dengan panahan dan tidak banyak orang yang menyukai olahraga tersebut. Makanya aku jadi penasaran. Di situ kita diajarkan cara melatih ketepatan, konsentrasi, dan juga kedisiplinan. Sekarang aku duduk di semester 2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Alasan aku memilih prodi ini adalah karena menurut saya lulusan dari manajemen bisa membentuk seseorang menjadi seorang yang berjiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab. Selain itu, prospek kerja dari lulusan manajemen pun beragam. Banyak lulusan manajemen yang bekerja dalam bidang manajemen organisasi atau proyek yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan administrasi. Nah, dari itu juga orang tuaku mendukung untuk aku mengambil program studi tersebut. Alasan lain aku
program studi manajemen adalah karena aku ingin mengembangkan usaha dari orang tuaku, dan semoga ilmu yang aku dapatkan bisa bermanfaat untuk menjadi bekal saat aku mulai mengembangkan usaha menjadi lebih besar dan lebih maju. Pada waktu SMK aku mengambil jurusan kimia industri. Walaupun agak melenceng ya dari jurusan aku yang sekarang, tapi aku menikmatinya. Aku berusaha untuk memahami dan mencermati dari nol materi-materi dari program studi manajemen ini. Jangan takut bertemu kegagalan, karena keberhasilan menunggu di masa depan. Dan jangan pernah menyerah atas impianmu, karena impian memberikanmu tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, karena kebahagiaanlah kunci untuk menjadi sukses. Nah, selanjutnya aku ingin menceritakan sedikit tentang prestasi aku. Dulu pada tahun 2020, saat itu masih SMK kelas 12, aku mengikuti lomba tingkat nasional yang bernama KKSI. KKSI merupakan singkatan dari Kamp Kreatif Siswa Nasional. KKSI ini adalah event nasional yang rutin diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktorat Jenderal Vokasi. Saat itu aku dan tim alhamdulillah masuk di 8 besar. Ya, meskipun tidak masuk dalam 3 besar, tapi aku tetap bangga karena untuk mencapai itu semua tidak mudah, karena ini adalah ajang perlombaan di tingkat nasional. Di lomba tersebut, aku dan tim membuat beraneka ragam sabun. Di antaranya ada sabun padat dan ekstrak buah dari jodoh. Kemudian juga ada sabun transparan, ekstrak dari daun mint. Dan juga ada sabun mandi, cair, ekstrak dari jodoh. Salah satunya ada lagi minyak kelapa atau yang disebut dengan visi oil. Dari semua sabun yang dibuat itu menggunakan ekstrak dari bahan alam, dan ekstraknya itu membuat sendiri, dan kita memperoleh hasil yang memuaskan walaupun hanya masuk ke 3 besar, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dari lomba ini aku bisa belajar apa artinya berjuang dan pantang menyerah. Itulah tadi cerita singkat tentang saya. Bila mana dalam cerita ada tutur kata yang kurang berkenan di hati penumpang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum video ini berakhir, aku ingin menyampaikan sedikit quotes. Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan oleh orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.